Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, rukun salat yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Diwajibkan bagi seseorang yang mau melaksanakan salat. Apakah yang dia laksanakan itu salat fardu, atau yang dilaksanakan itu adalah salat sunat, atau dia menjadi imam dalam salat, ataukah dia menjadi makmum di dalam salat, atau dia sendirian melaksanakan solat, maka wajiblah bagi seseorang itu yaitu membaca Al-Fatihah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ay fi kulli raq'atin. Yang artinya adalah taklah seseorang itu dikatakan solat kalau seseorang itu tidak membaca yaitu Al-Fatihah dari Al-Quran. Membaca Al-Fatihah dari Al-Quran itu adalah dibaca dalam setiap rakaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, karena kita diperintahkan dalam solat itu membaca surat Al-Fatihah, maka oleh sebab itu, oleh para pengarang kitab Taqrirus Sadidah, ada 12 syarat, yaitu baru dikatakan sah bacaan Al-Fatihahnya. Yang pertama adalah kata kitab Taqrirus Sadidah itu orang yang membaca, yaitu Al-Fatihah itu harus tertib. Maksudnya tertib, tidak boleh melompat-lompat membacanya. Kalau seandainya ada orang yang melompat-lompat membacanya, habis dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lantas dia baca Malik Yaumiddin. Kalau seandainya yang dia baca itu, kata pengarang kitab itu, tidak merubah makna, maka wajib dia mengulang dari atas kembali, yaitu sesuai sebagaimana tertibnya membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Tak boleh kita membaca Al-Fatihah itu walaupun kita baca habis tapi bacanya tak tertib, maka membaca Al-Fatihah itu tidak diperbolehkan. Kalau sampai dia, yaitu yang dia baca Al-Fatihah itu tidak tertib, lantas merubah makna, maka solatnya itu menjadi batal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat Fatihah yang pertama. Syarat Fatihah yang kedua adalah mualat, bahwa orang yang membaca Al-Fatihah itu tidak boleh menambah atau menarik nafas sewaktu yang dia membaca Al-Fatihah tapi dia belum wakaf. Mana contohnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah dia membaca Alhamdulillah, walaupun disambungkannya bacaannya tapi dia narik nafas, maka yang dia membaca Al-Fatihah dan tas menarik nafas di pertengahannya, maka itu tidak diperbolehkan. Maka itu bisa membawa mudrat bagi solatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, saya ulang itu bahwa orang yang membaca contoh, yaitu yang tidak mualat itu tadi sudah saya contohkan, saya ulang kembali supaya lebih paham. Mana contohnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka yang membaca yang seperti itu tidak diperbolehkan dalam membaca Al-Fatihah. Itu adalah syarat yang kedua, yaitu orang yang membaca Al-Fatihah itu harus mualat. Dan syarat yang ketiga, menjaga hurufnya, bahwa huruf yang kita baca dari solat itu, dalam Al-Fatihah itu, dalam solat, maka tak boleh satu pun hilang hurufnya. Kalau nyatanya salah satu dari huruf Al-Fatihah itu hilang hurufnya, kata pengarang kitab Sabilal Muhtadin, bahwa huruf dalam surat Al-Fatihah itu bersama tasdidnya dan juga bersama matnya berjumlah adalah 156 huruf. Di antaranya, masuklah di antara yang 156 huruf itu adalah Maliki Yaumiddin, yaitu ma-nya itu pakai alif. Maka huruf-hurufnya yang tadi, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin, itu tak boleh satu pun hilang hurufnya. Maka huruf-huruf dari Al-Fatihah itu, baik tanda panjangnya, baik hurufnya, baik tasdidnya,
tidak boleh kita kurangi dalam membaca Al-Fatihah. Sebagaimana yang dijelaskan kepada syarat yang keempat, menjaga tasdid. Menjaga tasdid itu, kalau seandainya menjaga tasdid itu ringan, nyatanya masih kedengaran tasdidnya, maka tidak dihitunglah itu adalah bacaan Al-Fatihah. Seperti contoh mana tasdid itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang yang membaca Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedengaran dia bacaan tasdidnya, tapi terlalu ringan. Maka orang yang membaca tasdid seperti itu, wajib dia mengulangnya supaya tasdidnya itu jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada pun sama sekali tak kedengaran tasdidnya seperti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka orang yang membaca seperti itu, kata pengarang kitab Taqrirus Sadidah, maka batal solatnya. Adapun yang ringan tasdidnya tapi masih kedengaran, wajib dia mengulang bacaannya karena bacaan yang pertama tidak dihitung. Adapun yang kalau sama sekali tidak kedengaran tasdidnya, maka batallah solatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang kelima bahwa orang yang membaca Fatihah itu, kalau dia wakaf, tak boleh wakaf yang panjang. Maka kalau ada orang yang membaca Fatihah wakafnya panjang, dalam kitab yang lain, kalau ada orang wakaf sampai narik napas 2 kali, sebagaimana jelaskan dalam kitab Sabilal Muhtadin, ada orang berwakaf dalam membaca Al-Fatihah itu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Lantas dia tarik 2 kali napas, baru disambungkannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini namanya wakaf yang panjang. Wakaf yang panjang ini tidak diperbolehkan baca Al-Fatihah. Atau ada orang wakaf yang pendek seperti wakaf biasa, tapi niatnya adalah memutuskan baca Al-Fatihah. Maka orang yang membaca seperti ini, kalau tidak merubah makna bacaannya, wajib dia mengulang Al-Fatihahnya, agar perbuatan-perbuatan yang seperti ini tidak membuat wakaf yang panjang atau tidak berniat untuk memutuskan bacaan Al-Fatihah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam dari Al-Fatihah itu, bahwa orang yang membaca Al-Fatihah itu membaca seluruh ayatnya. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Dalam mazhab Syafi'i adalah Al-Fatihah itu salah satu di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka menurut mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang melaksanakan solat, kalau bahwa orang yang baca Fatihah itu dengan zihar, yaitu maka bismillahnya juga wajib dibaca jihar, sunnah. Kalau ada orang bacanya jihar, maka bismillahnya juga dibaca jihar. Kalau ada orang membacanya sir, maka bismillahnya juga dibaca sir. Maka kata mazhab Syafi'i, di antara surat Al-Fatihah itu termasuk di dalamnya yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka seluruh ayat-ayatnya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin itu harus wajib kita membacanya di dalam solat, ya. Itu yang dijelaskan dalam kitab ini. Dan yang berikutnya adalah syarat yang ketujuh, yaitu orang yang membaca yaitu Al-Fatihah itu tidak menggantikan atau lahan, yaitu lahan membaca ayatnya seperti am'amta alaihim. Sebenarnya orang yang membaca am'amta alaihim itu namanya lahan. Kalau seandainya an'amta alaihim digantinya an'amti alaihim, maka orang yang menggantikan seandainya lahan merubah makna an'amta alaihim atau am'amta alaihim, maka mengganti makna, orang yang membaca seperti itu dapat membatalkan solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu tadi ada 7 syarat. Sementara syarat yang diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah itu baru dikatakan sempurna
syarat membaca Al-Fatihah itu maka harus mencukupi 12 syarat. Adapun syarat yang ke-8, syarat yang ke-9, syarat yang ke-10, syarat yang ke-11, syarat yang ke-12 akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.